Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang dinamika produk-produk perbankan syariah di Indonesia yang ditulis oleh Ainur Fatimah Tujuria dan Erni Mulyati Wahyuningtyas. Produk-produk bank syariah, pertumbuhan produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim. Produk syariah baru dikenal di Indonesia di awal 1990-an, yaitu ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri. Berawal dari produk perbankan syariah, saat ini kaum muslimin Indonesia sudah berinvestasi lewat berbagai bentuk investasi secara syariah. Di antaranya akan diuraikan secara umum sebagai berikut. Pertama, pasar modal. Jika investor ingin berinvestasi secara syariah di bursa saham, ada dua cara yang bisa ditempuh. Yang pertama, membuat portofolio tersendiri yang mengacu pada daftar saham halal yang dikeluarkan oleh MUI. Yang kedua, lewat reksadana syariah. 2. Reksadana syariah. Dalam reksadana syariah, manajer investasi akan menanamkan dananya pada saham atau investment income yang halal. Investor diperkenalkan pada investasi real, bukan yang spekulatif. Reksadana syariah dimaksud walaupun dilakukan secara syariah, risiko rugi tetap ada. A. Pasar uang dan produk perbankan syariah. Pasar modal merupakan salah satu investasi yang dilakukan di pasar uang berdasarkan sertifikat Wadhah Bank Indonesia atau SWBI. Untuk mengakses hal tersebut dapat dilakukan melalui reksadana syariah atau melalui tabungan dan melalui deposito di Bank Syariah atau Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank IV, dan BNI Cabang Syariah. B. Asumsi dan dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah dimaksud mempunyai pola yang serupa dengan pola tabungan. Perusahaan yang menekuni asuransi syariah juga baru satu. C. Gadai syariah. Gadai syariah adalah salah satu cara untuk memperoleh uang melalui kantor pegadaian syariah. Gadai syariah menanam salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang atau pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah. Perbankan syariah. Bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 92 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Pemerintah merespon berdirinya Bank Muamalat tersebut dengan disahkannya UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pada tanggal 25 Maret 1992. Perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi pada tahun 98. Perbankan syariah semakin mendapat perhatian setelah beberapa seri krisis ekonomi terjadi. Krisis yang dimaksud adalah krisis ekonomi pada tahun 98. Terjadi krisis ekonomi yang pengaruhnya sangat dirasakan oleh negara-negara di rantau Asia termasuk Indonesia. Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah, tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam Islamic banking. Sistem informasi perbankan syariah. Dalam melakukan kegiatannya, perbankan syariah bekerjasama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses-proses transaksi yang ada di perbankan syariah. Yang salah satunya adalah proses transaksi jual beli saham. Berikut ini beberapa persyaratan penting dan saling berhubungan dengan aplikasi yang baik, yaitu sebagai berikut. 1. Sifat operasional aplikasi. Yang kedua, daya adaptasi software terhadap lingkungan baru. Percepatan IT semakin hari semakin cepat. Perubahan-perubahan terjadi mulai dari operating system yang hampir setiap tahun mengeluarkan versi baru. Software pendukung, delivery channel, maupun hardware yang terus dikembangkan untuk mengembangkan aplikasinya sehingga dapat beradaptasi terhadap lingkungan baru. Yang ketiga, e-banking. E-banking dapat didefinisikan sebagai jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik. Saluran komunikasi interaktif. M-banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah baik individu maupun bisnis untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa pada bank melalui jaringan pribadi termasuk internet. Sekian dan terima kasih.